Oke dan assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Okezen, edisi Oke Horor. Di video horor aku kali ini, aku bakal bahas dua rumah sakit jiwa, lebih tepatnya bekas rumah sakit jiwa yang terkenal angker dari dua negara, yang satu dari Jepang, satunya lagi dari Korea. Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya weh. Oke, selamat menonton. Yang pertama, ini ada rumah sakit jiwa, namanya Rumah Sakit Jiwa Asakura. Rumah sakit jiwa ini asalnya ada di Jepang. Jadi perlu kalian ketahui lagi, RSJ Asakura yang di Jepang ini bisa dibilang ini tuh udah jadi salah satu kultur urban legendnya negara Jepang gitu. Dan di kisahnya ini aku lansir dari artforia.com. Jadi RSJ Asakura ini merupakan rumah sakit jiwa yang memang udah lama kali lah ditinggalkan gitu, yang terkenalnya dengan nama Asakura, tepatnya di Kasukabe. Jadi rumah sakit jiwa yang satu ini itu memang udah lama kali nggak beroperasi, udah lama ditinggalkan gitu kan ya. Terkenal dengan nama Asakura di Kasukabe, Prefektur Saitama. Dan menurut sejarah yang ada nih tentang RSJ Asakura ini sebenarnya punya masa lalu yang bisa dibilang cukup kelam gitu. Dan menurut sejarah cerita yang ada sama RSJ Asakura ini sebenarnya RSJ Asakura ini punya sejarah penganiayaan yang bisa dibilang ya lumayan ngeri lah, yang paling terkenal di Jepang. Nah, dicatat di dalam sejarahnya bahwasanya rumah sakit Asakura ini, RSJ Asakura ini, itu ditutup sejak tahun 2001. Dan rumah sakit ini tuh letaknya itu ada di daerah penduduk yang lumayan padat juga sih di sana gitu. Lokasinya itu ya kurang lebih area pinggirannya gitu sih. Nah, RSJ ini itu tuh bisa dibilang udah jadi ikon Saitama itu sendiri gitu, sebagai bisa dibilang ya rumah sakit terhoror nomor 1 gitu di sana. Jadi waktu dulu nih waktu RSJ ini masih dioperasikan lah ya kan, Asakura ini katanya selalu nerima warga kota yang gak diinginkan karena adanya gangguan mental atau sakit jiwa gitu. Jadi kadang-kadang ada juga pasien yang udah ditolak nih sama rumah sakit lain, atau ada yang beberapa orang yang dibuang sama anggota keluarganya karena emang gak mau ngerawat mereka ini. Bahkan selain itu juga ada orang-orang gangguan mental yang berasal dari jalanan. Nah, perlu kalian ketahui lagi jadi sempet ada menurut beberapa cerita dari pasien yang ada di RSJ itu, ternyata pasien-pasien di sana itu gak dapet perhatian penuh dari RSJ itu. Bahkan menurut cerita yang ada lagi nih ya kan, entah bener entah enggak ya, ini cerita yang udah beredar gitu kan, pasien-pasien di sana itu kayak dipaksa buat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Gak hanya itu, bahkan ada pengekangan juga sama tempat tidur mereka. Banyak menyimpan kisah-kisah kelam yang ada di dalamnya. Dan ada juga nih beberapa fenomena yang mengerikan yang jadi cerita khas dari rumah sakit ini, yaitu katanya ada pasien yang dirantai ke dinding, ada yang diikat di tempat tidur, ya bisa bilang pengekangan lah ya kan. Bahkan pasien-pasien di sana itu tanpa ada makanan apalagi minum gitu. Dan ada kalimat kutipan dari Artforia bahwasanya kalau di sana tuh yang paling serem ada di ruang bawah tanahnya. Jadi emang bener-bener udah nggak diragukan lagi lah kalau ruang bawah tanah itu jadi tempat yang paling serem di antara ruangan-ruangan lainnya gitu. Tempatnya itu berupa koridor panjang yang punya banyak kali jendela Gak hanya itu, tempatnya itu kayak ada jeruji-jeruji besi, jadi kayak mungkin kayak penjara kali ya. Jadi ungkapan kalimat itu tuh sempat dilontarkan sama seorang fotografer namanya Jordi Miao. Nah, di sana itu juga ada sebuah bangsal yang letaknya ada di bawah tanah. Itu digunakan untuk penahanan atau kayak karantina gitu. Yang parahnya lagi, lokasi itu tuh, ruangan itu bener-bener gak layak untuk manusia. Jadi emang kondisinya paling buruk lah gitu.
ruangannya kecil gitu kan, yang pastinya kalau kita berada di ruangan itu rame-rame kita bakal kayak ngerasa sesek aja sih gitu ya kan. Pencahayaannya juga kecil, jadi emang gelap tempatnya, dan juga di sana katanya sih stafnya dikit gitu yang melayani pasien-pasien ini. Katanya lagi menurut cerita yang udah beredar dari mulut ke mulut gitu kan, kalau kita berkunjung ke tempat ruangan bawah tanah itu katanya sih kita nggak bakal bisa kembali lagi hidup-hidup. Nah itu menurut cerita yang beredar ya kan, jadi emang belum tentu benar. Dan ada lagi menurut cerita rakyat yang udah beredar tentang RSJ Asakura ini jadi kalau ada pasien atau keluarga yang dirawat di situ udah nggak bisa bayar lagi ya kan, atau emang udah nggak ada biaya apapun lah dari pihak keluarga gitu. Nah pasiennya ini yang nggak bisa bayar ini itu sama sekali nggak bisa dapat perawatan yang ada, bahkan lebih parahnya pasiennya itu sering dapat siksaan dari RSJ Asakura ini. Jadi aku kasih contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya itu kayak misalnya pasiennya lagi kumat atau lagi ngamuk gitu kan. Nah pihak rumah sakit jiwanya ini itu nggak segan-segan bakal ngasari si pasien ini. Nah dari itu semua ya kan, karena hal itu terungkaplah ada sekitar kurang lebih 40 pasien yang dinyatakan nggak selamat, dan itu gara-gara mereka ada di RSJ Asakura itu Nah karena kondisi RSJ-nya kayak gitu dan begitu banyaknya pasien yang harus kehilangan nyawanya di rumah sakit itu ya kan, sekarang ini kata orang-orang yang ada di sekitar sana, di Jepang sana, itu area rumah sakitnya itu kan jadi kosong ya kan, gedung RSJ-nya itu kan jadi kosong. Nah karena itu juga lah mulai muncul penampakan-penampakan hantu yang berasal dari sana. Katanya sih setiap ada penampakan gitu, sosok makhluknya itu mirip sama pasien-pasien yang ada di RSJ itu waktu semasa hidupnya gitu. Mungkin bisa tahu itu kayak pasien, barangkali itu kayak dari pakaiannya kali ya. Bahkan dari warga setempat yang ada di RSJ Asakura itu mereka tuh bilang kalau misalnya sempat ngelihat penampakan hantu yang menyerupai staf-staf rumah sakit jiwa itu. Nah bangsal bawah tanah tadi yang aku ceritain itu punya punya aktivitas paling banyak di antara ruangan-ruangan lainnya gitu. Misalnya kayak ada suara dari kayak suara orang, suara benda dilempar gitu kan. Yang lebih parahnya itu kayak benda berat kayak meja atau kursi itu kayak dilempar ke dinding gitu, jadi kebayangkan suaranya keras sekali gitu. Jadi sempat juga ada beberapa orang saksi yang bilang kalau suaranya itu kayak kita ngelihat orang yang lagi lari terus nabrakan diri ke dinding gitu. Kurang lebih kayak gitulah tentang cerita di balik rumah sakit jiwa Asakura ini yang emang terkenal angker gitu. Bahkan ini emang udah jadi, ceritanya ini udah jadi salah satu kultur urban legendnya orang Jepang gitu. Percaya nggak percayanya itu balik lagi lah ke kita masing-masing gitu kan, namanya juga ini udah cerita lama, cerita dari mulut ke mulut, bisa aja bener, bisa juga ada yang keliru gitu. Oke lah, itu tadi kisah tentang rumah sakit jiwa Asakura yang terkenal angker. Kalau kalian punya pendapat tentang cerita yang satu ini, kalian boleh komen di bawah ya Oke, lanjut. Nah yang terakhir ini ini aku mau bahas rumah sakit jiwa Gonjiam Korea. Aku sebelumnya maaf ya, aku tuh nggak tahu bacanya Gonjiam atau Gonjam, tapi yang jelas tulisannya itu Gonjiam. Dan ini aku lansir dari kumparan.com. Kalian tahu sendiri kan kalau Korea Selatan itu emang udah terkenal lah, negaranya itu pemandangannya, kotanya itu keren-keren. Kayak Pulau Jeju, ada Busan juga, bahkan hawa romantis dari Nami Island gitu kan. Tapi dibalik keindahan yang ditawarkan dari Korea ini, mereka juga punya tempat nih yang paling serem di negaranya gitu. Bukan paling serem sih, ya salah satunya lah. Kalau Jepang bisa dibilang punya RSJ Asakura tadi, atau enggak hutan Aokigahara ya kan yang terkenal itu, Korea ini punya rumah sakit Gonjiam. Lokasinya itu ada di bukit kota Gwangju yang ada di provinsi Gyeonggi-do. Jadi RSJ Gonjiam ini atau dikenal sebagai Gonjiam Psychiatric Hospital, pada masanya waktu
aktif-aktifnya, baik-baiknya gitu kan, itu emang terkenal RSJ yang bagus. Ya bisa dibilang dia tuh punya reputasi baik lah gitu kan dibandingkan RSJ lainnya. Oh iya, rumah sakit ini tuh berdiri itu semenjak kurang lebih pertengahan tahun 1950-an, jadi emang udah jauh kali ke belakang. Jadi sebenarnya rumah sakit jiwa Gonjam ini nggak hanya dihuni sama orang yang punya gangguan kejiwaan, tapi juga para tentara-tentara yang sempat ngalamin depresi. Apalagi dulunya itu pada tahun itu ya kan, rumah sakit ini tuh berdiri di antara pemukiman warga, jadi nggak jauh lah dari tempat warga gitu. Jadinya mempermudah para pengunjung untuk ngakses tempat ini. Nah sayangnya untuk sekarang ini RSJ Gonjam ini udah nggak bisa beroperasi lagi. Bangunan rumah sakitnya juga udah rusak parah ya kan. Ya pokoknya udah terbengkalai lah, nggak terawat, bahkan banyak kayak pohon-pohon liar atau akar-akar yang udah ngebelit rumah ini gitu. Jadi karena kondisi itulah yang ngebuat rumah ini makin kelihatan angker gitu. Makanya banyaklah cerita-cerita yang beredar tentang RSJ Gonjam ini. Yang tadinya reputasinya baik gitu kan, pada masanya RSJ terbaik, karena beberapa faktor kejadian yang ada itu jadi RSJ angker yang ada di Korea Selatan. Kalau kalian penasaran sama kondisi rumah sakitnya, itu sebenarnya udah parah kali. Dari dindingnya itu udah ada yang terkupas-kupas, catnya itu udah terkupas ya kan. Barang-barangnya berserakan, sampahnya juga ada di mana-mana, bahkan kaca-kaca atau cermin ya, itu udah pecah gitu. Ya bisa dibilang udah jorok kali lah namanya juga udah terbengkalai ya kan. Dan ini menjadi inti ceritanya. Dari cerita yang beredar yang aku baca, kalau ini nih punya sejarah yang gak enak gitu. Jadi menurut sejarah yang ada, cerita yang beredar dari mulut ke mulut juga, entah ini benar atau enggak, yang pasti ini udah lama ada gitu kan. Katanya pasien yang ada di rumah sakit Gonjam ini, mereka kehilangan nyawanya dengan cara yang misterius. Contoh kecilnya itu kayak mereka tiba-tiba meninggal di ruangannya masing-masing. Ada yang di depan meja, bahkan di kantor gitu. Yang anehnya lagi, nggak ada pendapat atau nggak ada buka suara lah dari pihak keluarga pasien-pasien ini. Nah karena hal itulah yang menjadikan kejadian ini tuh jadi hal yang janggal gitu untuk Korea itu sendiri. Bahkan dari pada masa itu ya, itu punya alasan yang beragam gitu, bahkan kayaknya aneh, nggak masuk akal juga. Kayak mulai dari pengelolaan limbah yang nggak keurus, kemerosotan ekonomi yang katanya sih hal itu tuh nggak bisa ngebuat pihak rumah sakit untuk ngurus pasien dengan sewajarnya gitu. Ya pokoknya nggak mampulah ngurus pasien dari rumah sakit itu. Sampai-sampai ini ada yang menyebar tentang eksperimen dokter gila. Itu berkembang, jadi barengan seiring berkembangnya rumor-rumor yang ada tentang RSJ ini. Sebenarnya rumah sakit Gonjam ini, RSJ Gonjam ya, itu beroperasi sempet sampai tahun 1995 gitu. Tapi tahun depannya nih, tahun 1996, itu pemilik rumah sakit ini itu kabur. Dan anehnya lagi yang bikin janggal, pemiliknya itu kabur waktu pemerintah setempat itu meriksa si RSJ ini tentang penahanan tadi gitu. Nah saking keburu-burunya dia kabur nih pemiliknya kan, buru-buru, sang pemilik ini itu katanya nggak sempet mindahin barang-barangnya, sehingga masih banyak barang yang bisa ditemukan yang ada di RSJ ini. Perlu kalian ketahui lagi, saking seremnya gitu kan kisah yang ada di balik RSJ ini, sempet lah diangkat di layar lebar. Film ini menceritakan tentang seorang YouTuber yang lagi ngejar-ngejar target view-nya nih. Ya kurang lebih katanya sih 1 juta view, yang mendapatkan uang yang banyak sambil berusaha nih ngebuktikan kebenaran dari cerita-cerita seram yang ada di RSJ itu. Nah itulah tadi sempat difilmkan ya kan, dan terhitung sekitar tahun 2011, rumah sakit yang terdiri dari 5 lantai ini itu ditutup resmi sama pemerintah itu atas permintaan keluarga dari pemilik rumah sakit itu. Jadi walaupun di depan bangunan itu adalah tulisan dilarang masuk gitu,
Tapi katanya sekitar kurang lebih ada 1.000 turis nih yang bisa masuk ke daerah itu selama 1 tahun itu gitu. Katanya sih berkunjungnya itu secara diam-diam ya, dengan niat kayak uji nyali gitu mungkin. Dan beberapa di antara mereka yang udah ngelakuin uji nyali nih ke tempat itu ya kan, mereka bilang kalau sempat ngelihat penampakan kayak pasien, kayak ya pokoknya orang-orang yang ada di rumah sakit itulah, mulai dari suara, jeritan, orang gitu, yang berasal dari dalam gedung itu sendiri. Nah itulah tadi sejarah kelam serta horor juga lah ya kan, dari 2 rumah sakit yang aku ceritain. Ada rumah sakit jiwa Asakura dan rumah sakit jiwa Gonjam yang ada di Korea. Kalau Asakura tadi dari Jepang. Kayak biasa yang aku bilang, yang namanya gedung tua, gedung terbengkalai, apalagi emang udah nggak difungsikan bertahun-tahun lamanya ya kan, udah pasti gedung itu, bangunan itu pasti angker. Dan gak sedikit orang yang mengait-ngaitkannya sama cerita-cerita horor gitu. Ya mungkin dari beberapa cerita ada yang emang kisah nyata atau memang ada yang dibuat-buat. Itulah tadi kenapa aku bilang tadi mungkin yang tadi itu jadi kultur urban legend, karena saking lamanya ceritanya belum tentu benar gitu kan. Tapi kalau cerita itu pun benar ya wajar-wajar aja sih, ya udah umum lah ya kan, namanya juga bangunan angker gitu. Jadi buat kalianku semuanya yang udah nonton videoku hari ini, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezen. Oh ya, buat kalian semua yang nonton hari ini, kalau kalian punya pendapat atau rekomendasi untuk cerita aku di konten berikutnya, kalian boleh komen di bawah ya. Jangan lupa follow Instagram aku di @okezen. Assalamualaikum.